Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema khutbah singkat, yaitu perlunya menjaga hati dari penyakit hati. Di dalam kimia klinik disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia di sebelah kanan, tepatnya di bawah di Brahma, ya, ada suatu organ tubuh ya yang fungsinya antara lain menyaring zat-zat toksin yang masuk ke dalam tubuh, membantu metabolisme karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, mensintesis kolesterol dan menghasilkan garam-garam empedu. Zat apa itu? Itulah yang namanya hati. Hati ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu menjaga hati ini? Ukuran hati itu 2,5% dari berat tubuh atau sekitar 1.200 sampai 1.500 gram dalam ukuran normal. Hati ini bisa dijangkiti suatu penyakit. Ada dua macam penyakit, yaitu penyakit hati fisik dan penyakit hati rohani. Penyakit hati fisik namanya adalah hepatitis. Organ tubuh yang kena liver ini namanya hepatitis. Hepatitis A mula-mula muncul namanya hepatitis A, B, C, D sampai terjadi sirosis atau kanker hati. Nah, pada tahap awal masih mudah disembuhkan, ya. Hepatitis A misalnya masih mudah disembuhkan dengan salah satu herbar namanya daun palias. 3 sampai 5 lembar direbus sampai mendidih akan bisa menyembuhkan namanya penyakit hepatitis ini. Tetapi kalau sudah mengalami mutasi menjadi hepatitis B, C, D sampai terjadi sirosis, kanker hati, maka sebaiknya menggunakan obat sintesis atau obat kimia. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini bahwa perlunya menjaga ya yang namanya hati, terutama dari penyakit hati. Ya. Kita pahami hati yang sebenarnya lebih berbahaya
yang kita kenal namanya penyakit hati rohani, yaitu namanya sombong, ya. Sombong, ria, iri dan dengki, ya, ujub, ya, bakhil, kikir dan pemarah. Inilah yang kita kenal bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa hati perlu dijaga? Dari penyakit hati. Sekali lagi sebenarnya ada dua macam yang saya sudah sebutkan tadi. Penyakit hati fisik dan rohani. Lebih berbahaya penyakit hati rohani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan terkena penyakit hepatitis misalnya? Yaitu disebabkan karena virus dan juga bisa karena kebiasaan minum minuman beralkohol. Seperti bir, vodka, sake, balok. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haram. Artinya, lihat ini, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena penyakit hepatitis mula-mula memang hepatitis A, B, C, D, ya. Dan tentunya sekali lagi kita perlu hindari, Pak. Terutama karena penyebabnya itu kebiasaan minum minuman beralkohol. Suatu penelitian, ya, diketahui adalah hasil survei di dunia. Pada tahun 2016 ada 3 juta orang meninggal karena terkena penyakit yang namanya hepatitis yang karena kebiasaan minum minuman beralkohol. Nah, 3 juta di dunia pada tahun 2016. Ya, kita lihat misalnya Jerman 16.000 orang meninggal setiap tahun karena kebiasaan minum minuman beralkohol. Ya, Prancis 22.000 orang. Di Indonesia sendiri menurut data Genap Gerakan Nasional Anti Miras itu sekitar 18.000 sampai 9.000 orang meninggal setiap tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya kita mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Nah, di dalam firman Allah Quran surah Al-Maidah 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lebih berbahaya penyakit hati rohani, sombong, angkuh, ria, iri, dengki, kikir, pemarah, ujub dan sebagainya. Karena bisa tidak selamat di akhirat nanti. Ya. Pertama, kita lihat sombong. Sombong adalah salah satu sifat yang merasa dirinya paling hebat dan merendahkan orang lain. Ini namanya sombong. Dalam firman Allah di Al-Quran surat Luqman 18, wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muttalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, ya, karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi isqalu dzarratin min kharsalin min kibri. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan meskipun hanya seberat sar. Sar itu sama dengan atom. Atom terdiri dari elektron, proton, neutron. Masanya berapa? 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Atau kalau dikonversi menjadi
kali 10 pangkat minus 22 mikrogram. Artinya 9,11 dibagi 10 pangkat 22. Sangat kecil partikel debu ada di sifat kesombongan dalam hati. Bisa menyebabkan orang tidak masuk surga. Tapi saya yakin jamaah kita di sini tidak ada yang seperti itu. Kesombongan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu merasa dirinya Pak, mengapa orang bisa sombong? Itu paling tidak ada 5 penyebabnya. Merasa dirinya ya kaya raya. Merasa dirinya pangkat dan jabatannya tinggi. Merasa dia pendidikannya tinggi. Merasa dia gagah untuk anak muda. Perempuan cantik. Tapi yakin saya, insya Allah jemaah kita sini tidak ada yang seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menyebabkan orang merasa sombong. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, sifat penyakit hati rohani, yaitu riya. Ya. Riya ini berasal dari kata ruya, artinya menampakkan riya atau menampakkan pemberiannya, amal kebaikannya. Ya. Nah, riya ini ada 2 macam, yakni riya kholis, yaitu melakukan perbuatan dengan niat ingin mendapatkan pujian kepada manusia. Kemudian riya syirik, yaitu selain beribadah kepada Allah juga mengharapkan pujian kepada manusia. Nah, ini kita lihat ya bahayanya yang namanya riya ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Maun 4-7, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat, orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggak memberi bantuan. Kikir. Inilah kita lihat bahayanya jemaah yang dimanfaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain Quran surah Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang senang sekali ya ditulis namanya menyumbang sekian puluh juta. Ya. Nah, ini bahayanya nih kalau kita pamerkan. Tapi sebenarnya ada kalanya memotivasi orang bersedekah, berinfak. Nah, ini kita lihat positif negatifnya. Nah, olehnya itu yang terpenting ya tawadhu. Artinya kita tidak boleh pamer ya, memberikan, menyampaikan kepada orang bahwa saya lah yang menyumbang masjid si fulan sehingga dia bisa begini begitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ya, dihadapkanlah kepada Allah lalu dikenalkan kepadanya nikmatnya. Maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman, amalan apa yang kau telah lakukan untuk memperoleh nikmat itu? Ia menjawab, aku telah berperan di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah berfirman, engkau berdosa, engkau hanya mau disebut agar disebut pemberani. Maka sungguh hal itu telah dikatakan. Selanjutnya Allah menyuruh malaikat menyeriknya, diperintahkan untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah kita riya ya, bahayanya. Kemudian kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya orang yang mempelajari satu ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran ya, ia pun dihadapkan kepada Allah. Lalu dikenalkan kepadanya nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman, amalan apa yang kau lakukan dari nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari satu ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu.
Allah berfirman, engkau berdusta, engkau belajar agar disebut seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai pembaca yang baik, qari atau qarya. Nah, ini kita lihat bahayanya ya. Sungguh semua itu telah dikatakan, lalu diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ya. Selanjutnya orang yang diluaskan ya, rezekinya dan diberi berbagai macam harta benda. Ya. Diberikan berbagai macam harta benda, lalu ia dihadapkan kepada Allah, kemudian dikenalkan nikmatnya. Ya. Maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan untuk mendapatkan nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan berinfak karenamu di semua jalan yang engkau cintai. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau melakukan itu agar disebut dermawan. Maka sungguh hal itu telah dikatakan. Kemudian ia diperintahkan malaikat untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya penyakit hati rohani yang ketiga adalah ujub. Ini sifat orang yang merasa dirinya berhasil atau sukses segala suatu pekerjaan. Ia misalnya menjadi pedagang, berhasil, ya, melimpah rezekinya. Dia bilang karena kepintaranku berbisnis, kepintarannya menjual. Padahal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menganggap rezeki dari Allah, tapi karena kepintarannya. Orang yang tinggi pendidikannya merasa dirinya pintar. Nah, inilah yang kita perlunya menjaga hati ini. Yang keempat, namanya penyakit rohani, iri dan dengki. Nah, iri dan dengki ini sifat yang tidak senang melihat orang sukses selain dari dirinya. Tetangganya misalnya, ya. Jadi dia ibaratnya sama dengan SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya, padahal singkatan sebenarnya short message service, pelayanan singkat. Jadi kalau tetangganya membeli mobil baru, maka dia tidak bisa tidur. Ya. Tetangga sebelah kanannya membeli televisi 51 inci, semakin gelisah dia. Itu namanya adalah orang yang penyakit iri dan dengki. Coba bayangkan ya, kalau ada orang seperti itu, dia gelisah, dia sakit sendiri karena kecemburuannya tetangganya misalnya bisa mendapatkannya lain dari yang lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak boleh iri kecuali dua hal. Orang yang memiliki harta dan dibelanjakannya di jalan yang benar atau diinfakkan, dan orang yang diberi ilmu dan diajarkannya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, kikir atau bakhil. Sifat ini adalah tidak suka memberikan dan merasa berkurang hartanya kalau memberikan orang. Nah, apa ancamannya orang kikir? Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah bun wala bakhilun wala mannan. Tidak masuk surga orang yang kikir bakhil. Ya, ini kita lihat tidak akan masuk surga ya, orang yang menipu, kikir dan suka menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi jamaah ya, tidak bagus itu kalau kita sudah kasih orang, saya lah yang berikan si fulan sehingga dia bisa begitu. Nah, ini artinya kalau kita sudah menyampaikan lagi amalan kita, maka bisa hilang pahalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat penyakit rohani yang keenam namanya pemarah. Jika kalian marah, bacalah ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah marahnya bisa berkurang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wahai Muawiyah, takutlah marah. Marah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu ya dapat dipadamkan oleh air. Jika kalian marah, berwudulah. Inilah kita lihat bagaimana menangani yang namanya orang yang marah. Jadi orang yang menahan, di hadis yang lain, orang yang menahan amarahnya padahal mampu melakukannya akan disuruh memilih bidadari di surga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menahan amarah sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah kelak akan memanggilnya di mata semua makhluk
hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari manakah yang dia sukainya. Hadis riwayat Abu Daud, ya, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya, inilah inti ya dari khutbah singkat kami ya. Bagaimana perlunya kita menghindari namanya penyakit rohani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari penyakit hati, baik hati fisik maupun hati rohani. Ya, terutama sifat sombong, riya, iri, dengki, ujub, bakhil, kikir dan pemarah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'din lahu ajra. Summa a'lamu fa innallaha amarakum bis salati wassalam ala rasuli wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayyunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis salah.